Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Jangan mudah terpancing. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kami memancing kemarin, kami mendapati beberapa kali umpan yang kami pasang dimakan oleh ikan. Hal ini ditunjukkan dengan pelampung yang bergerak-gerak. Bahkan beberapa kali pelampung itu dibawa turun sampai ke bawah oleh ikan-ikan, tetapi pancingannya terasa sangat ringan, dan ketika kami mulai mengangkatnya tidak ada apa-apa. Ikannya sangat sulit terpancing, dan kami berkata bahwa ikan-ikannya sangat pintar. Dan saya berkata, ya, ikannya sudah sekolah dan mendapatkan pelajaran jangan mudah terpancing. Ketika saya mengatakan demikian, saya teringat bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang mudah terpancing oleh situasi dan kondisi yang dia hadapi. Ada banyak ikan di dalam kolam ini, tetapi ternyata hanya 2-3 ikan saja yang mudah terpancing. Namun nyatanya ada banyak orang akhir-akhir ini mudah sekali terpancing. Tidak tenang hidupnya, selalu gelisah, emosinya terpancing oleh situasi dan keadaan atau kata-kata yang didengar dari orang lain. Dalam suratnya, Rasul Paulus menasehati setiap orang percaya untuk dapat menguasai dirinya sendiri dan tetap tenang di dalam segala situasi dan kondisi, supaya kita dapat tetap berdoa. Ketika hati dan pikiran kita dalam keadaan yang tidak tenang, panik, gelisah, emosi, marah, galau atau gundah gulana, tentu kita tidak akan bisa berdoa. Ketika hati dan pikiran kita masih dipenuhi dengan emosi yang negatif, maka hal itu dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama. Saudara, kita harus sadar dalam dunia ini ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak tenang dalam menjalani kehidupan. Masalah, tekanan, tuntutan pekerjaan, pengaruh lingkungan, masalah keluarga, dan masih banyak lagi. Kita harus ingat, sampai kapanpun dunia tidak akan pernah memberikan rasa tenang, kedamaian bagi kita. Rasa tenang dalam hidup orang percaya seharusnya tidak ditentukan oleh situasi atau keadaan yang terjadi di sekitar kita. Sebab ketenangan dalam hidup orang percaya itu sesungguhnya merupakan sebuah keputusan atau ketetapan hati. Kita harus dapat memanage hati dan pikiran kita. Karena itu Rasul Petrus mengatakan, kuasailah dirimu supaya kita tidak mudah terpancing oleh umpan si jahat yang ingin mencuri kedamaian kita, mencuri kebahagiaan di dalam hidup kita, bahkan mencuri keselamatan itu dari hidup kita. Karena itu
kita harus selalu meminta Roh Kudus membimbing kita setiap hari, agar kita diberikan roh yang bijaksana dalam menyikapi situasi dan kondisi dengan penuh perhitungan. Dapat mengetahui kapan kita harus berbicara dan kapan harus menahan kata-kata, sehingga kita juga tahu apa yang boleh diucapkan dan apa yang tidak boleh diucapkan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dengan demikian, kita akan dapat memanage hati dan pikiran kita. Ada ketenangan di dalam batin kita, ada kedamaian dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita akan tetap bisa berdoa, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan mengajar kami untuk tetap tenang, untuk tidak terpancing oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Tolong kami ya Roh Kudus setiap hari, bimbing kami agar kami terus dapat mengetahui apa yang harus kami katakan, apa yang harus kami lakukan. Tolong kami untuk dapat melihat situasi dan kondisi dengan penuh hikmat Tuhan, supaya kami tidak terpancing oleh umpan si jahat untuk merebut sukacita, damai sejahtera itu dari hati kami. Mari Tuhan, berkaryalah terus dalam hidup kami, kerjakan hidup kami, agar semakin hari kami semakin disempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan akan memulai hari ini bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Kegagalan terjadi bukan karena kita terlalu lemah atau masalah yang terlalu besar, tetapi karena kita mudah terpancing oleh umpan si jahat. Karena itu, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan Yesus memberkati.